Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku Seni Budaya untuk SD TMI kelas 5 ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang tim Mitra Guru. Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Dan yang akan kita bahas kali ini masih di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang bermain peran bersama. Nah, tepatnya kita akan membahas latihan ulangan bab 4 yang bagian C ya. Untuk yang bagian A dan B sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist Seni Budaya kelas 5 ya. Oke, untuk yang bagian C di sini, ada 5 buah soal ya. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Dimulai dari soal nomor 1. Tulislah masing-masing 2 contoh gerakan sederhana dan gerakan kompleks. Nah, gerakan sederhana ya, gerakan sederhana itu gerakan yang hanya terdiri dari 1 buah gerakan ya. Kalau gerakan kompleks itu gerakan yang terdiri dari 2 atau lebih gerakan, itu dinamakan gerakan kompleks. Nah, ini sudah saya tuliskan untuk soal nomor 1 ya, jawabannya ya ini ya. Jadi gerakan sederhana contohnya adalah gerakan menyisir rambut, kemudian gerakan mencangkul tanah. Ini hanya 1 buah gerakan. Kemudian gerakan kompleks ya, contohnya membaca buku sambil mengantuk. Jadi ada 2 kegiatan ya, selain membaca juga mengantuk. Yang kedua, menyapu sambil berjoget. Nah, ini adalah contoh gerakan kompleks ya. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah rangkaian gerak dengan tema memanen. Nah, ini gerak dengan tema memanen ya, rangkaian gerak dengan tema memanen di sini saya tuliskan ya. Dimulai dari berjalan menuju sawah membawa alat pertanian yaitu sabit. Kemudian sampai di sawah, ini angkat tangan ke atas untuk menunjukkan semangat dan kesiapan ya. Berarti 2 tangan diangkat ya, menunjukkan kalau kita semangat dan siap untuk memanen. Kemudian yang ketiga, bungkukkan badan ke depan untuk menandakan penghormatan kepada tanaman yang akan dipanen. Selanjutnya, gerakkan tangan ke samping untuk mengambil sabit ya. Jadi kita pura-puranya mengambil sabit ya, tangan kita gerakkan ke samping. Kemudian ayunkan sabit dengan gerakan melingkar untuk memanen tanaman. Selanjutnya, lakukan gerakan memotong dengan tangan untuk menunjukkan aksi memanen ya. Jadi kita potong, pura-puranya memotong tanaman ya. Misalnya padi kita potong. Kemudian gerakkan tangan ke depan untuk menunjukkan mengumpulkan hasil panen. Setelah kita potong, kita ambil, kita kumpulkan ya, seperti itu. Kemudian angkat tangan ke atas dengan hasil panen yang dipegang untuk menunjukkan keberhasilan dan kegembiraan. Nah, kita berhasil ya. Kemudian gerakkan tangan ke depan untuk menunjukkan rasa terima kasih ya. Itu ya, ini adalah contoh gerakan dengan tema memanen ya. Mungkin bisa ditambahkan atau dikurangi, ini hanya referensi saja ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Mengapa pemain peran harus menunjukkan gestur tubuh tepat saat melakukan pementasan? Nah, kenapa gestur tubuhnya harus tepat? Nah, alasannya adalah karena gestur berperan penting dalam menyampaikan pesan yang terkandung dalam pementasannya. Jadi gestur atau bentuk tubuh itu kalau kita lihat itu tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan yang terkandung. Misalnya kita lagi lemas ya, terlihat lemas, oh berarti itu sedang lemas seperti itu. Atau mungkin gestur yang ceria berarti sedang semangat, sedang senang ya, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana cara melakukan bentuk tubuh tertutup saat melakukan tableau? Tulislah 2 contoh bentuk tubuh tertutup. Nah, bentuk tubuh tertutup itu cara melakukannya yaitu dengan menutup beberapa bagian tubuh sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas oleh penonton ya. Jadi beberapa bagian itu kita tutup sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas oleh penonton. Contohnya apa? Menyilangkan tangan di depan dada. Kemudian yang kedua, memeluk lutut. Ini adalah 2 contoh gerakan menutup ya, atau tertutup. Selanjutnya soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan blocking? Jelaskan blocking itu apa.
yaitu pengaturan komposisi aktor dalam suatu pertunjukan drama ya. Jadi pengaturan komposisi aktor dalam suatu pertunjukan drama itu disebut dengan blocking. Oke. Itu ya penjelasan untuk soal latihan ulangan bab 4 yang bagian C. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.